Nah, ini yang sering saya gunakan sekarang misalnya untuk presentasi tentang bidang-bidang saya bagi halayak umum gitu. Karena di sini tidak ada interaksi seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau sekarang kan menggunakan Zoom ini semuanya nonton benar-benar secara individual gitu ya. Kalau ini adalah secara umum. Atau apa yang lain yang saya biasa lakukan juga. Seperti kalau teman-teman nonton video yang tadi, yang saya unggah tadi, yang judulnya Totality Matters, sebenarnya adalah video yang sekarang kita saksikan ini, bahannya sama. Itu berarti kita bisa membuat bahan kuliah, lalu kita videokan seperti video yang saya buat tadi, yang lalu kita unggah gitu. Seperti yang persis yang seperti sekarang kita lakukan. Semua peserta kuliah bisa melihatnya atau nontonnya sebelum kuliah, katakan 15 menit, 20 menit, sehingga kemudian di kelas kita bisa dengan sangat leluasa hanya mendiskusikan saja, jadi tidak perlu lagi melakukan presentasi yang detail seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan itu apa modalnya? Modalnya adalah ya kalau saya terus terang saya tidak pakai yang serius-serius, saya pakai HP saja, lalu screencast atau jadi intinya layarnya direkam, lalu wajah saya direkam juga pakai HP, lalu saya kombinasikan dua video itu yang dari layar dan dari HP itu saya kombinasikan menjadilah seperti yang tadi teman-teman tonton itu. Mungkin nanti yang belum nonton, saya sarankan nonton video itu supaya teman-teman tahu bagaimana hasilnya ketika kombinasi antara screen di layar di laptop dengan hasil rekaman HP. Yang lain lagi apa sih? Sebenarnya sangat banyak sih metode yang bisa dipakai. Suatu hari saya pernah kuliah gitu, saya kasih bahannya dulu, bentuk video seperti tadi, mereka nonton, tapi begitu nanti setelah mereka selesai nonton, kita mau ada interaksi live, karena tidak perlu lagi alat peraga atau presentasi, saya bisa menggunakan apa saja. Contohnya adalah live Instagram. Live Instagram itu ternyata sangat menarik. Kenapa? Karena banyak anak muda ada di situ gitu. Ternyata akhirnya mereka malah lebih senang melakukan live Instagram karena bagi mereka kuliah menjadi tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat gaul. Ketika mereka biasanya melihat Instagram itu isinya alat pelangsing dan peninggi tubuh gitu. Kini mereka melihat materi-materi yang mereka biasa saksikan di kelas yang sangat formal, kini menjadi sangat rileks, sangat mudah dijangkau dan juga lebih dengan bahasa yang lebih sederhana gitu. Jadi itu secara psikologis membawa kesan kepada mereka bahwa oh sebenarnya pendidikan ini adalah sesuatu yang rileks juga, yang bisa kita serap dengan cara yang fun gitu. Nah, sekarang di sini saya mau kepada inti dari kesimpulannya adalah bahwa dari semua yang tadi kita lihat itu, soal alat ada banyak sekali sebenarnya. Soal gratis ada banyak sekali yang gratis, kita bahkan tidak perlu investasi yang besar-besar. Tapi yang penting dari situ apa? Totalitas. Totality matters, maka saya bilang seperti itu. Artinya apa sih teman-teman? Kalau mungkin teman-teman yang biasa ngajar cara normal, konvensional, offline di depan kelas, tiba-tiba karena corona disuruh ngajar online, pasti grogi juga kan. Grogi itu salah satunya adalah karena kita nggak siap. Nggak siap itu macam-macam, bukan saja teknologi ternyata. Kita juga nggak siap dengan konten. Karena begitu online, kita tiba-tiba harus merasa kontennya harus lebih benar dari biasanya. Sistematikanya, presentasi kita, segala macam cara bicaranya, tiba-tiba kita harus merasa lebih benar gitu. Karena kalau di kelas, kita merasa yang menyaksikan hanya satu kelas, jadi kita lebih rileks. Kita tidak terlalu khawatir dengan, nanti salah ngomong apa enggak. Kalau online, kita khawatir dengan, kalau salah ngomong gimana ya? Gitu kan. Kalau nanti banyak yang dengar di luar mahasiswa saya, nanti kalau jadi viral bagaimana ya? Gitu. Jadi ternyata totalitas itu menjadi lebih penting ketika kelas online. Totalitas itu yang pertama menurut saya adalah apa? Niat sih. Niat itu akan terlihat oleh mahasiswa apa kita berniat apa tidak gitu. Ini contoh saja. Pertama saya akan sampaikan satu pengalaman. Saya pernah tugas ke Boston di US. Saya harusnya bisa aja tidak ngajar dulu karena nanti bisa diganti kelasnya gitu kan. Tapi saya coba, lagi-lagi yang saya inginkan adalah membawa sebuah pengalaman baru kepada mahasiswa saya, sehingga tingkat, kalau saya bilangnya itu, the level of coolness-nya meningkat gitu. Jadi bayangin mahasiswa kita itu, kan mereka juga suka sesuatu yang cool, nggak hanya sekedar sesuatu yang baik gitu ya. Jadi bayangkan ketika dosennya ada di Amerika, di benua yang berbeda, tetap berusaha mengajar, gimana dampak psikologis yang muncul pada mereka. Itu yang kemudian saya pikirkan juga. Nah ini foto ini kebetulan di kamar mandi, kenapa? Karena waktu itu saya ada di kamar yang kami itu tidak sendiri, saya tidak sendiri di kamar itu, ada beberapa teman dari
sama Indonesia, saya harus ngumpet di kamar mandi karena itu jam 2 pagi, subuh lah, jam 2, jam 3 gitu. Nah, ini kan ada unsur perjuangannya. Kalau soal kontennya sih sebenarnya jelas tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan sebenarnya gitu. Tapi begitu ini saya ceritakan kepada mahasiswa, jadi ada konten yang saya suguhkan, ada cerita juga yang saya bagikan, bagaimana perjuangan saya sampai kepada titik itu, kemudian konten itu tiba-tiba meningkat karena ada konteksnya gitu. Meningkat kewibawaannya, meningkat dampaknya. Orang jadi merasa, oh Pak Andi ternyata melakukan ini walaupun kontennya biasa aja, tapi ternyata usaha untuk melakukan itu luar biasa gitu. Nah, cerita ini kemudian menjadi penambah semangat, penambah nuansa di dalam proses pembelajaran. Ini contohnya saya waktu itu perjalanan ke Cina, mau ngajar juga dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi sayangnya koneksi internetnya tidak begitu bagus ketika itu. Akhirnya saya rekam di bandara, cepat-cepat merekamnya. Kenapa harus cepat-cepat? Karena saya udah mau boarding. Saya rekam pakai OBS, Open Broadcaster Software. Lalu begitu selesai saya rekam, saya ingat banget waktu itu 18 menit saya rekam, tanpa saya edit sama sekali, saya upload ke YouTube, agar uploadnya bisa cepat, dan saya sudah dapat linknya sebelum saya boarding gitu. Karena link itu akan saya share ke mahasiswa saya di grup WhatsApp. Dan ternyata itu berhasil. Dan cerita itu kemudian saya sampaikan juga kepada mereka bagaimana perjuangan saya mengusahakan itu semua, bahwa saya mengupload bahkan sampai beberapa langkah sebelum naik pesawat. Itu memberikan nuansa tambahan perjuangan gitu. Karena semua orang pada dasarnya menyukai cerita kan gitu kan. Itu di Soekarno-Hatta 2019. Nah, kalau orang tanya studionya harus keren ya atau fasilitasnya harus keren lah, oke lah. Lebih keren lebih bagus tentunya, lebih lengkap lebih bagus. Tapi saya kalau teman-teman lihat, saya sekarang ada di tempat ini sebenarnya, seperti yang teman-teman lihat sekarang. Jadi ada ada kursi saya yang hitam ini, lalu laptop saya menggunakan laptop yang sama, ada kursi merah, lalu karena nggak cukup jadi saya tambahin kardus bekas gitu, lalu laptop saya taruh di atas kardus itu. Jadi seperti itu. Tidak ada hal yang terlalu hebat gitu. Jadi yang penting kita punya koneksi internet dan niat yang baik. Justru hal-hal perjuangan seperti ini kalau kita bagikan kepada mahasiswa, itu menambah nuansa semangat yang mereka jadi respect lebih tinggi gitu, atau apresiasinya lebih tinggi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, terus sekarang tantangan dan solusinya Pak, dari teman-teman saya yakin punya banyak tantangan. Mungkin saya sampaikan beberapa. Satu, kita mudah sekali mengatakan, apalagi yang sudah saya atau senior gitu, lebih senior, mengatakan, aduh aku tuh gaptek, aku tuh nggak tahu gini, nggak tahu itu. Mendengar kata Zoom udah nervous, mendengar kata Webex sudah grogi, mendengar kata Google Meeting aja udah, itu apa sih? Saya seperti merasa tidak nyambung dengan semua itu. Gagap teknologi, kita jadi sedih gitu. Oke, saya maklum dengan itu, saya pun sekarang terus terang saja dengan anak saya yang umur 14 tahun, kadang merasa begitu juga. Dia cepat banget tahu teknologi, sementara saya tidak. Padahal saya merasa di kalangan teman saya sudah lumayan update juga gitu. Jadi artinya semua orang mungkin akan mengalami fase itu. Akhirnya apa yang saya lakukan untuk berdamai dengan semua itu? Ya sudah. Karena yang saya hadapi adalah generasi milenial dan post milenial, saya ajak aja mereka bersahabat gitu. Kalau saya memang mau menggunakan teknologi yang cocok dengan mereka, udah saya libatkan mereka aja. Kalau mau kuliah online gimana nih caranya? Tolong dong guys, kalian carikan metodenya gimana segala macam biar saya bisa melakukan kuliah online. Jadi ajak mereka, jadikan mereka sahabat, libatkan mereka dalam proses ini, kita akan bisa selesaikan persoalan itu. Persoalan yang memang dekat sekali dengan mereka. Jangan-jangan bagi kita itu susah banget, tapi begitu kita serahkan pada kaum millennials dan post millennials, dalam waktu singkat mereka akan bisa selesaikan. Gitu. Saya sering sekali mengalami masalah seperti itu. Yang kedua, nah ini menarik nih. Orang bilang, aduh saya tuh nggak biasa di depan kamera. Nanti kalau depan kamera saya biasanya grogi segala macam. Oke, kita kan bukan aktor ya. Kita bukan Reza Rahadian gitu. Wajar kalau kita tidak merasa nyaman ada di depan laptop atau di depan kamera terutama. Seperti saya sekarang ini, teman-teman mungkin agak susah membayangkan, atau teman bisa membayangkan ya. Saya lagi kan ngomongnya sama benda mati sebenarnya. Walaupun mungkin teman-teman di depan kamera sekarang lagi senyum-senyum, saya nggak bisa lihat gitu. Tapi saya harus berusaha untuk mencoba berakting seakan-akan saya melihat teman-teman semua kan gitu kan. Itu perlu latihan memang. Tidak semua orang bisa cepat melakukan itu. Saya bisa paham. Saya pun dulu lama mencoba membiasakan diri. Ngomong sama benda mati itu tidak mudah. Karena kita tidak melihat reaksi, padahal sebenarnya teman-teman merasa saya melihat teman-teman semua kan gitu kan. Ada namanya camera phobia atau scopophobia, takut atau khawatir di depan kamera. Kalau teman-teman merasakan itu, it's okay. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya seperti sekarang ini, saya tunjukkan dengan tanpa wajah,
hanya layar saja yang saya rekam, tidak ada wajahnya, cukup punya suara. Itu lumayan membantu karena kita tidak merasa wajah kita kelihatan, kita mungkin bisa lebih lost gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Terus yang berikutnya apa yang ketiga? Kita selalu bilang, aduh saya tuh bukan tipe orang seperti itu dah. Saya tuh bukan tipe orang yang outgoing, yang bisa ngomong di depan umum, yang bisa cuap-cuap, yang bisa kayak penyiar radio. Oke, mungkin itu benar, tapi mungkin juga nggak benar. Jangan-jangan kita merasa it is not me, bukan karena memang kita tidak seperti itu, tapi karena kita sudah menuduh diri kita dari awal bahwa itu bukan saya, bahwa saya tidak seperti itu. Kalau kita sudah menuduh diri kita seperti itu, maka pasti akan jadi kenyataan, kita tidak akan mencoba. Kalau bagi saya, mungkin saya tahu ini kelihatannya teoritis banget dan tidak mudah. Saya akui ini tidak mudah. Tapi saya sudah sering sekali melakukannya. Saya mencoba, berusaha memaksa diri, kejam pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan kemudian saya sering sekali merasakan hal baik dari situ. Kalau teman-teman melihat film judulnya We Bought a Zoo, itu Matt Damon, kisahnya tentang membeli sebuah kebun binatang. Jadi mereka tuh beli kebun binatang gitu. Ketika anaknya ini mengalami satu keraguan, biasa ini soal remaja ya, mendekati seseorang tapi dia nggak berani ngomong, nasihatnya Matt Damon atau dan kakeknya juga waktu itu, dia bilang, it takes only a 20 second of insane call. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baru, itu ternyata perlu cuma 20 detik katanya. Misalnya kalau ngomong sama orang baru, ngomong sama orang yang kita segani, memang susah sekali, tapi itu perlu waktu 20 detik aja. Ketika 20 detik itu kita bisa bertahan, katanya dia, maka di detik ke-21 kita sudah berubah situasinya. Kita akan merasa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi tugas kita adalah untuk memaksa diri, or fake it, 20 detik, selanjutnya kita mungkin akan terjadi hal-hal yang baik. Oke? Yang tadi tentu mindset. Ini memang gampang diucapkan, susah dilakukan. Saya sih lihat gini, mungkin teman-teman, mungkin saya mau cerita sedikit, saya dulu kerja di Astra dan Unilever, dan saya tentu bukan bidang pendidikan, tapi kemudian saya memutuskan untuk menjadi dosen, dan itu tidak mudah. Tidak mudah meyakinkan orang tua, tidak mudah meyakinkan calon keluarga waktu itu, tidak mudah meyakinkan teman-teman, karena banyak orang bilang itu pilihan yang sangat gila. Kenapa udah kerja di Astra, di Unilever, lalu pindah ke Astra? Kenapa orang bilang gila? Karena gajinya lebih rendah. Gaji saya ketika masuk ke perguruan tinggi misalnya sepersekiannya dibandingkan gaji sebelumnya gitu. Tapi kenapa itu bisa lakukan? Karena soal ada keyakinan, ada hal yang lebih besar dibandingkan sekedar uang. Sorry, saya tidak ada maksud mengecilkan uang, tapi uang itu penting banget dalam hidup kita. Tapi ada satu hal yang lain yang bisa kita juga jadikan alasan. Makanya saya datang ke UGM waktu itu dengan niat sepenuh hati, karena saya memilih. Saya memilih ada di UGM atau ada di kelas, bukan karena saya tidak punya pilihan, kalau saya bilang tadi. Jadi itu yang membuat saya kemudian merasa mindset itu penting. Kalau saya sudah memang datang ke UGM menjadi guru dengan mindset seperti itu, maka I will do what it takes. I will do what it takes gitu kan, untuk bisa memberikan kontribusi terbaik. Karena ini soal, nah kalau kita memang pengen pendidikan ini jadi satu yang kita membuat bangsa kita atau teman-teman kita atau anak didik kita baik, kita tentu akan mengusahakan dengan sekuat tenaga. Itu soal mindset. Karena pada dasarnya teman-teman sekalian, kita sekarang ada di tahun 2020 gitu. Kalau saya kembalikan kepada cerita saya tadi ketika Mas Farid kontak saya untuk kolaborasi dengan saya memikirkan itu terus ketika saya melakukan sesuatu sekarang. Ketika saya mengajar secara online, ketika saya ada di depan kelas, saya bilang ini tahun 2020. Tapi who knows, siapa yang akan tahu di tahun 2030 nanti misalnya. Mungkin ada orang yang akan nelpon kita dari seberang benua, atau bisa jadi seberang planet, dia akan mengajak kita kolaborasi. Itu hanya akan terjadi jika kita melakukan hal yang baik hari ini. Terima kasih, mari kita diskusi. Terima kasih, Bu Andi. Teman-teman, kita supaya nggak menyita waktu, langsung saja ya. Apa teman-teman bisa chat di box chatnya, pertanyaan dengan nama dan institusi, nanti kita akan bacakan satu persatu. Sementara Bu Andi, kalau memang mau mengisi waktu, mungkin bisa pakai list pertanyaan yang sudah masuk dulu. Ya, boleh. Saya bacakan dulu ya yang di sini yang ya. Yang di linknya ya. Oke.
Ya, pertama, bagaimana mengubah mindset seseorang yang sebelumnya mencoba selalu mengatakan tidak bisa. Wah, ini kayak motivasi gitu ya. Kalau saya sih, saya bukan seorang motivator ya, mohon maaf. Tapi saya punya prinsip sederhana aja. Kalau kita nggak nyoba, hasilnya pasti. Kalau mencoba, hasilnya nggak pasti. Maksudnya kalau kita nggak nyoba, hasilnya pasti nggak berhasil gitu. Kalau kita nyoba, hasilnya nggak pasti. Tapi kan tidak pasti itu ada kemungkinan berhasil. Jadi kalau saya sih soal mindset gitu aja. Jadi saya tidak punya formula yang terlalu muluk-muluk seperti para motivator, tapi intinya adalah kalau kita nggak nyoba hasilnya udah pasti gitu. Semua tindakan kita ada risikonya. Ini kalau mau boleh cerita dulu, saya misalnya bertemu dengan Pak Martin Natalegawa suatu hari di satu tempat, saya nggak berani nyapa beliau. Wajar karena saya merasa saya siapa sih gitu, dia nggak kenal saya segala macam. Saya mau nyapa, pertanyaannya gini, kalau nanti nggak disapa balik kan malu banget. Ya udah nggak usah nyapa aja. Tapi saya mikir lagi, aduh kalau nggak nyapa rasanya sayang ya. Gitu. Itu kan kita sering ada di dilema seperti itu, melakukan tidak melakukan. Akhirnya saya breakdown situasi itu. Kalau saya nyapa tapi nggak dibales gitu kan, memang malu. Tapi kan solusinya gampang. Ya udah nggak usah cerita sama siapapun. Kan malu itu terjadi kalau orang lain tahu gitu kan. Tapi kalau saya nyapa dan dibalas baru kita ceritakan. Jadi kemungkinannya berarti hanya dua, tidak terjadi apa-apa atau terjadi hal yang baik. Jadi yang tadi kita anggap sesuatu yang buruk itu sebenarnya mungkin bisa jadi itu bukan hal apa-apa gitu. Jadi soal cara perspektif mengubah situasi. Oke, sekarang ini udah ada pertanyaan di chat ya. Saya ini ya, Puspa ya. Saya langsung jawab yang di chat boleh ya? Boleh, silakan. Bagaimana membuat audiens menjadi antusias dengan materi yang sebenarnya kurang diminati? Misal mereka ikut karena keterpaksaan. Aduh, ini kayaknya masalah semua orang ya di seluruh dunia ya. Satu ya, satu. Kalau kita ngomong struktur nih dulu nih, kita harus melihat betul kurikulum kita hari ini di Indonesia terutama. Kurikulum kita itu berat banget dan banyak banget materinya. Teman-teman kalau yang sudah pernah sekolah di luar negeri akan tahu yang saya maksud. Kalau S2 di luar negeri, satu semester itu paling ngambil 3 mata kuliah. Atau 4 kalau saya paling banyak gitu. Kenapa? Karena mata kuliah yang diberikan memang benar-benar sesuai atau berkaitan erat dengan bidang ilmu atau gelar yang dia pelajarin. Sehingga artinya orang itu punya kecenderungan untuk menyukai bidang itu. Jadi jawaban saya pertama, kalau ini ngomong struktur, memang ini kerja berat ya. Kalau kenyataannya ada yang bilang, karena mereka terpaksa ngikutin kuliah saya kan gitu kan. Itu kan berarti pertanyaan mendasarnya kok bisa ya mereka sampai terpaksa ngikutin kuliah ini. Artinya mata kuliah itu sebenarnya tidak terlalu menarik dalam arti, mungkin dalam arti struktur, tidak dianggap ada hubungannya, tidak dianggap penting bagi mereka itu bisa jadi karena memang dia salah tempat nggak mata kuliah itu. Kita harus jujur-jujuran aja. Di S1 kita ada banyak sekali mata kuliah yang diajarkan, tapi sebenarnya tidak begitu penting, tidak ada kaitannya dengan gelar dan pekerjaan dia nanti. Tidak langsung terkait gitu. Itu satu. Kedua, gimana cara mendapatkan antusias? Saya tuh akan menyampaikan 9 prinsip yang disampaikan oleh Fisk ya. Mungkin secara singkat saja. Satu, bisa kita bikin mata kuliahnya anywhere, anytime. Direkam, menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube, menggunakan media yang mereka sering pakai. Kasih kuliah kita dalam bentuk kalimat-kalimat singkat di Twitter atau di Line misalnya. Kedua, personal. Harus ada sentuhan personalnya. Sapa mahasiswa. Kalau sekarang saya lebih sering menyapa mahasiswa itu tidak dengan tugas, tidak dengan gimana pengumpulan tugas, tapi dengan gimana sehat nggak, gimana makannya hari ini, siapa yang go food hari ini dan segala macam. Personal. Ketiga, flexible delivery. Delivery fleksibel itu artinya jangan menggunakan metode yang sama. Kalau misalnya orang merasa lebih gaul pakai Instagram Story atau Instagram Live, kita menurut saya harus mencoba ke situ. Kemudian posisi yang paling penting di tengah itu adalah ajarkan mereka why, jangan how. Kalau diajarkan how atau cara melakukan sesuatu, kita akan ketinggalan terus. Apalagi sekarang teknologi. Kita menurut saya nggak ada manfaat yang ngajarin orang menggunakan satu software hari ini. Kenapa? Karena 3 bulan lagi berubah dan segala macam. Ajarin mereka why mereka harus melakukan itu. Berikutnya adalah harus ada
practical application. Ini penting ini. Apapun bidang ilmu kita, teman-teman Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak bisa nunjukin kepada mahasiswa apa sih manfaat praktisnya, mereka nggak akan lihat kita. Jadi pikirin dengan serius, apapun bidang ilmunya, coba pikirin secara serius sehari-hari, apa ya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau teman-teman mengajar tentang apa sih gaya, torsi, atau apa yang fisika, tunjukkan itu bisa digunakan dalam membuka pintu. Misalnya itu yang sederhana lah. Jadi benar-benar ada yang terus kemudian bentuknya modular, bikin project untuk mahasiswa agar mereka ada ownership-nya, dan yang terakhir selalu bertindak sebagai evaluator, bukan judge, bukan juri yang menyalah membenarkan, tapi kita tugasnya mengevaluasi aja. Oke, punyamu sudah bagus, tapi kalau kamu ingin lebih bagus lagi, kamu bisa improve di sini. Jadi bukan examination, tapi evaluation. Oke. Jadi sudah muncul beberapa pertanyaan lagi. Ya. Ini dari Bu Sonia, Undiksa, so inspiring, saya sangat termotivasi. Semoga bisa belajar lebih baik, melakukan seperti yang Biandi sudah lakukan. Berikutnya ada dari ITB ya, pertanyaannya, saya mau tanya bagaimana dengan ujian? Apakah pernah melakukan secara jarak jauh? Siap. Satu, saya baru aja tadi menguji skripsi dan tesis. Itu biasa kita lakukan sekarang jarak jauh. Kedua, kalau misalnya UTS sekarang di UGM semuanya jarak jauh, semuanya online. Cara paling sederhana lah, kita kasih soal lewat WhatsApp, lalu mereka mengerjakan, lalu nanti ngirim jawabannya lewat email dalam waktu yang ditentukan. Itu yang paling simple. Cara kedua, bisa juga menggunakan Google Doc. Memang soalnya ditulis di Google Doc, pertanyaan seperti form gitu, mereka jawab langsung di situ, sehingga bagi kita lebih gampang untuk mengelola dokumennya. Atau kalau ujiannya memang wawancara, ya kita bisa menggunakan media seperti ini, online. Mungkin pertanyaan lebih menarik adalah gimana cara mengetahui mereka cheating apa enggak segala macam. Oke, saya harus akui itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang gini kepada mahasiswa saya. Terus terang begini, saya tidak akan pernah tahu apakah kalian itu nyontek apa enggak, apakah kalian memperhatikan saya apa enggak. Dan terus terang saja kalau mau jujur-jujuran, I don't care. Sorry, ini maksudnya positif ya. I don't care itu maksudnya, bagi saya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah saya dengan tulus banget menyampaikan sesuatu yang baik, yang saya yakin banget kalian akan mendapat manfaat dari sini. Now, the ball is in you. Bolanya ada di kamu sekarang. Kalau memang teman-teman merasa itu tidak penting, tidak ikut, dan berarti teman-teman tidak memperhatikan atau cheating, saya terus terang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita ngomong cheating, kalau mau cheating ya, jangankan online. Kelas normal aja orang cheating kok. Kelas normal aja orang titip absen kok, segala macam. Jadi menurut saya itu bukan soal metode online, offline-nya gitu. Jadi kalau saya sih dari awal mengatakan begitu, I cannot control you 100%, tapi kalau kalian mau benar-benar ini menjadi sesuatu yang berguna bagi hidup kalian, you know what to have to do. Baik, berikutnya dari Virna Maria Regina School. Mohon contoh-contoh penugasan proyek yang menarik bagi siswa untuk pembelajaran online. Oke, saya kebetulan ngajarnya teknik komunikasi dan presentasi juga, dan pengelolaan wilayah pesisir. Saya mengajak teman-teman mahasiswa itu untuk collab, bisa juga. Jadi saya teleponin mereka rekam di kosnya masing-masing satu adegan begitu, lalu saya suruh mereka mengirimkan lewat WhatsApp atau yang lain, lalu kita kombinasikan menjadi sebuah film. Karena komunikasi kebetulan. Ada teman-teman saya mengajar kartografi. Kartografi itu tentang pembuatan peta. Pembuatan peta itu biasanya kan peta jalan, peta gunung, segala macam gitu ya. Ini karena mereka lagi lockdown, lagi karantina, dosen saya ini menantang mereka, coba kalian buat peta yang seimajinatif mungkin menunjukkan aktivitas kita di rumah. Ternyata luar biasa, mereka bisa membuat peta seakan-akan itu kayak peta, misalnya seakan-akan peta LRT atau MRT gitu, tapi sebenarnya itu dari titik dapur, ke sofa, ke TV, ke kamar mandi, segala macam. Jadi dia buatnya desainnya seperti peta-peta umum, tapi sebenarnya tempat persinggahannya adalah di situ-situ saja gitu. Jadi itu menurut saya tuh kaidah kartografinya dapat, tapi kemudian fun-nya dapat juga, dan itu relate dengan apa yang terjadi sehari-hari. Itu dua hal yang saya kira bisa ya. Terus yang ketiga, coba TikTokan sama murid sekali waktu. Itu akan membantu.
Ya, saya lanjut. Sarah dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Pak, menurut pengalaman Bapak, idealnya dalam membuat video pembelajaran di YouTube, durasinya berapa lama ya? Agar mahasiswa tidak bosan. Terima kasih banget, ini penting banget. Menurut saya, anything beyond 15 itu udah bosen. Jadi kalau boleh saya sarankan, kan kita kalau kuliah biasanya 2 jam tuh ya. Buat video itu kalau bisa ya, 10-15 itu udah maksimal. Kalau nanti harus lebih panjang dari itu, potong menjadi beberapa. Tapi, sorry, saya tidak mengatakan ini berdasarkan riset ya, tapi ini berdasarkan saya sendiri. Saya udah nonton video lebih dari sendiri itu udah nggak konsentrasi lagi. Bila perlu malah lebih pendek-pendek lagi, 3 menit, 5 menit, itu akan menarik sekali bagi mereka. Jadi caranya gimana ya, dipotong-potong aja jadi apa namanya, jadi video yang berbeda. Dan usahakan kalau bicara itu agak cepat, teman-teman sekalian. Saya tadi berusaha banget untuk bicaranya agak cepat karena memang audiens kita hari ini mereka menyukai sesuatu yang oke, ini intinya apa nih gitu. Itu bisa dibantu dengan bicara kita lebih cepat sedikit kalau dibandingkan jadi seperti yang kita lihat di sini, ini ada garis itu lewat. Tapi gimana kalau kita nggak bisa bicara secepat itu? Kita bisa bantu dengan apa? Dengan editing. Makanya libatkan mahasiswa lagi-lagi. Kalau sudah merekamnya kita ngomongnya pendek-pendek begitu, nanti suruh mahasiswa untuk membuat suaranya lebih cepat. Bisa itu dilakukan. Baik, berikutnya Bimbisara dari Universitas Udayana, Priceless Experience. Pagi Pak Andi, saya izin tanya bagaimana cara meyakinkan pengajar atau dosen bahwa untuk melakukan kuliah online begitu mudah dan tidak sekompleks yang mereka bayangkan. Post millennial ages. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya masalah kita semua. Kita pertama terima kasih sudah mengatakan ini out loud karena sebenarnya ini dialami banyak sekali orang. Kita atau teman-teman seperti misalnya Bimbisara ya, teman rekan Bimbisara itu, Putu Bimbisara merasa itu terjadi dan kita merasa kok gini ya, post millennial itu ribet banget atau susah banget diajak kerjasama. Sekarang gini dulu, sebelum kita ngomong begitu, coba kita pikirin. Kita sekarang yang usia 20, 30, 40 misalnya, kalau kita ngelihat anak TK sekarang apa yang kita pikirin? Jujur-jujuran aja. Bener nggak dugaan saya bahwa kita merasa, kita sering mikir gini, gila ya, anak TK sekarang mainannya udah kayak gitu, aku nggak nyambung banget. Pernah nggak mikir gitu? Mungkin pernah. Padahal usia kita dengan mereka, atau usia teman-teman yang 20-an sekarang ya, dengan mereka itu baru 10 tahun loh beda usianya, kira-kira. 10-15 lah. Ya kan? Beda usia 15 tahun aja kita udah merasa begitu, kita udah merasa kayak artefak gitu. Nah, itu pula yang terjadi dengan bapak ibu kita yang usianya sekarang 50 tahun. Yang beda dengan kita berapa? 20 tahun atau 30 tahun. Maksud saya begini, sebelum kita merasa sepaneng dengan atau merasa kesel kepada generasi di atas kita, coba kita lihat dulu diri kita, jangan kita dengan generasi di bawahnya, kita juga sudah kelihatan seperti itu. Joke saya selalu begini, anak angkatan 2019 melihat saya potong dulu, saya merasa sudah cukup gaul, sudah masih cukup muda gitu ya. Tapi saya ingat-ingat lagi kadang, anak angkatan 2019 melihat saya, itu kan bedanya 23 tahun. Itu seperti saya melihat bapak-bapak atau ibu-ibu angkatan 73. Kebayang nggak sih? Saya ngelihat orang angkatan 73 itu udah kayak gimana gitu. Tapi seperti itulah berarti mahasiswa sekarang ngelihat saya sebenarnya gitu. Jadi artinya itu sama. Oke, itu dulu soal mindset ya, agar kita tidak terlalu menuduh cepat. Tapi bagaimana caranya, saya mau kasih satu tips yang saya lakukan kemarin, saya menawarkan diri kepada teman-teman kami di UGM, kalau memang mau segala macam, saya tunjukin video saya bilang ini gampang, kalau Bapak Ibu berkenan, saya bersedia untuk ngajar secara volunteer. Dan akhirnya kami melakukan satu aktivitas kemarin. Jadi kita tunjukin dulu gitu, baru kemudian kita tawarin cara melakukan itu. Dan caranya pun mungkin tentu harus tidak boleh ngajarin gitu ya. Mungkin itu tipsnya. Next. Baik, berikutnya Ismail Millennial Academy. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kami sedang menjalankan kelas online TOEFL. Dan salah satu tantangan yang kami hadapi adalah sister tidak banyak berinteraksi dalam grup dan tugas yang diberikan juga banyak yang tidak dikerjakan. Apa ada tips untuk meningkatkan engagement siswa terhadap materi yang diberikan? Ini terjadi di banyak tempat juga sih sebenarnya. Mungkin begini, saya harus katakan dulu, saya tidak punya jawaban untuk ini. Tapi begini, saya ingin mengajak teman-teman untuk
bisa nggak sih kita tuh berpikir out of the box sekarang ini? Kalau kita bicara engagement, kalau kita bicara penugasan, kalau kita bicara pengerjaan tugas, betul nggak sebenarnya apa yang saya bilang? Itu semua adalah proses pengajaran konvensional kan? Ketika normal situasinya. Yang menurut saya salah adalah ketika kita menggunakan metode konvensional atau pendekatan konvensional itu dalam situasi genting saat ini. Dan kesalahan kita yang lebih parah lagi, kita mengharapkan respon yang sama ketika situasinya normal. Menurut saya itu dulu yang harus kita redefinisi gitu. Sekarang kalau kita bicara soal engagement, apakah engagement itu berkorelasi positif dengan performance? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak misalnya kan. Karena cara belajar orang berbeda. Seperti misalnya engagement dalam arti tidak mengerjakan tugas atau tidak melihat layar, itu juga mungkin disebut engagement. Apakah orang yang goleran di tempat tidur ketika dia tidak memperhatikan tapi sambil main WA, sambil main Twitteran ketika mendengar kuliah itu tidak efektif? Kita belum tahu juga soalnya. Jadi artinya begini, menurut saya mungkin harus diubah juga pendekatannya agar tidak menggunakan standar-standar konvensional begitu. Engagement, segala macam. Itu satu. Kedua, kalau saya biasanya anonimus. Itu satu pendekatannya. Ketika saya di kelas bertanya, ini contohnya kalau ada kelasnya konvensional ya, ada yang bertanya gitu, mereka umumnya 2, 3, 4, 5 orang udah maksimal banget di kelas saya bertanya. Tapi begitu saya pakai Google Form yang anonimus, yang bertanya 27, 30, 50 orang. Biarpun pertanyaan kadang-kadang mungkin tidak sebermutu yang seharusnya, tapi ini menarik justru. Orang kalau disuruh bertanya dengan identitas yang diumumkan, dia akan sibuk mencari pertanyaan yang dianggap berkualitas. Dan itu menghabiskan waktu, itu akan membuat orang jadi tidak genuine gitu. Dia jadi tidak benar-benar bertanya, dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu berkualitas komentarnya. Bagaimana dengan orang-orang yang merasa punya pertanyaan bodoh, punya pertanyaan sederhana, tapi dia nggak mau menyampaikan karena dia takut dianggap tidak bisa misalnya. Jadi satu soal mindset, kedua soal anonymity. Jadi buat anonymous. Next. Ya, Maria SMA Penabur Cikarang, bagaimana jika kita sudah total menyiapkan media dan metode pembelajaran jarak jauh, tapi ada kesenjangan infrastruktur yang dimiliki siswa, seperti komputer, HP, internet, dan lainnya. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak sepenuhnya tercapai ke semua siswa. Haruskah buat alternatif media yang bisa dinikmati semua siswa? Saya terus terang sedih lah dengan inilah. Kita memang tahu banget ini terjadi, bangsa kita itu gap-nya juga masih jauh ya. Jadi terus terang saya tidak punya solusi untuk ini, tapi kita berterima kasih sebenarnya kepada provider yang sudah ada yang menggratiskan segala macam, itu cukup membantu lah. Tapi walaupun itu tidak membantu semuanya. Kalau kita bicara soal orang yang tidak punya HP atau tidak punya gadget, udah, itu saya nggak bisa nolong. Tapi kalau persoalannya adalah kuota misalnya yang kadang-kadang tidak berlebih, itu kita bisa bantu dengan cara seperti yang tadi saya lakukan itu, mengunggah video kita sebelumnya di YouTube. Kenapa itu penting? Karena kalau orang nonton video YouTube itu biasanya ada banyak gratisnya kan. Nah, kita memanfaatkan itu gitu. Itu satu. Kedua, kita unggah video itu sehari sebelumnya sehingga mereka bisa punya waktu yang cukup panjang untuk menikmati video kita dulu yang 10 menit itu. Jadi mereka akan pilih waktunya mungkin subuh-subuh atau kapan mereka merasa kuota mereka tuh aman untuk nonton itu atau ketika koneksinya lebih bagus gitu kan. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Makanya dengan itu berarti apa yang harus konsekuensi pada kita apa ya? Konsekuensi pada kita berarti kita harus bekerja lebih keras. Kalau biasanya kita menyiapkan kuliah 2 menit, 3 menit sebelumnya, sekarang nggak bisa lagi. Sehari sebelumnya sudah harus ada kuliahnya. Tadi misalnya terus terang aja saya harus akui ini, saya begadang tadi sampai jam 4 pagi untuk menyiapkan video yang saya kasih ke teman-teman itu. Kenapa? Karena saya ingin menjamin kira-kira 2 jam, 3 jam sebelumnya video itu sudah harus on dan sudah harus bisa dinikmati karena video itu cuma berdurasi 16 menit misalnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Next. Ya. Berikutnya dari Komang Sudiana, One Earth School. Terima kasih Pak Andi, sangat membumi wawasannya. Mungkin maksudnya itu ya. Oh ya Pak Andi, apakah pernah gagal dalam melakukan pembelajaran secara online? Boleh share bagaimana menangani tantangannya? Oh sering, sering banget. Gagal tuh maksudnya gini. Pertama saya beberapa kali itu gagal karena koneksi internetnya. Jadi intinya gini, saya biasanya tuh kalau pendekatan saya adalah saya tampilkan video dulu atau saya kasih video dulu kata berapa jam sebelumnya mereka nonton video, biasanya nggak ada masalah. Lalu ketika interaksi seperti ini saya live gitu kan. Bayangkan kalau setelah teman-teman nonton video lalu pas live itu gagal seperti sekarang ini kita misalnya ini gagal. Berarti kan pertanyaan-pertanyaannya tidak akan bisa saya jawab. Solusinya gimana? Solusinya adalah
saya membuat video lagi. Jadi semua daftar pertanyaan tadi yang sudah masuk ke Google Form tadi, saya bacain satu-satu, selalu saya jawab, saya buatkan videonya sebagus mungkin, saya edit sebagus mungkin juga, lalu saya upload di YouTube lagi. Jadi saya bilang ke mereka di grup, oke, tadi karena putus segala macam, saya buatkan videonya, saya udah upload di YouTube khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Itu bisa. Atau kalau misalnya tidak terlalu ribet gitu, sesederhana, saya jawabin pertanyaan-pertanyaan mereka dengan video yang singkat aja, pakai HP biasa, berdurasinya 1-2 menit, saya unggah di grup WhatsApp. Saya tahu ini mungkin bukan hal yang paling ideal, tetapi lagi-lagi saya selalu pada satu konsep saya itu bahwa totalitas itu harus kita tunjukkan, bagaimana orang akan merasa, oh ini orang ini niat banget nih kerjanya gitu. Itu yang menurut saya jauh lebih penting dibandingkan apa kontennya. Kenapa saya tidak terlalu khawatir sama konten sebenarnya? Come on, kita jujur-jujuran aja. Kita nggak pernah kok bisa bersaing dengan Google. Kita nggak pernah kok bisa bersaing dengan Khan Academy di dalam menghadirkan kelengkapan bahan. Setuju nggak? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kelengkapan bahan, orang itu kalau ada niat, dia bisa cari di mana aja dan jauh lebih bagus dari apa yang kita bisa berikan. Gitu. Kenapa kita tidak bersahabat aja dengan mereka dan ajarin mereka why yang tadi, bukan soal konten aja. Jadi saya tidak terlalu ribet soal kontennya itu tidak lengkap atau lengkap. Next. Nadzirin, ini Pak Nadzirin, sepertinya pertanyaan sudah dijawab ya tadi tentang hemat kuota. Saya langsung ke Pande Agus STKIP Suar Bangli. Aplikasi apa yang mudah dipakai untuk edit video? Oke. Saya terus terang baru belajar edit video itu juga baru ketika work from home ya. Saya soalnya pakai MacBook sekarang ini. Di MacBook itu ada namanya iMovie. Saya juga cuma motong-motong doang lah intinya sih. Motong-motong doang. Itu saya pakai iMovie namanya. Kalau teman-teman pakai MacBook. Kalau yang lain, saya nggak tahu di Windows itu masih ada Movie Maker nggak ya? Movie Maker itu juga simple itu, jadi tinggal motong. Intinya sih begini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mungkin ada yang nanya, video yang tadi nanti beli Pande, nanti bisa dilihat ya video yang tadi yang saya sampaikan itu di YouTube. Itu kan kelihatan layar komputer saya, presentasinya, kelihatan wajah saya juga. Orang kadang bertanya itu gimana cara ngambilnya? Oke, itu yang saya lakukan tuh begini. Ketika saya presentasi, saya rekam layar saya. Berarti saya punya video khusus untuk layar. Jadi animasinya kelihatan di situ. Itu video saya yang pertama. Ada suaranya di situ juga. Di saat yang sama, saya juga on-kan kamera saya menggunakan HP aja gitu. Di depan saya taruh. Jadi ketika saya presentasi di depan laptopnya merekam layar, HP saya merekam wajah saya ngomong hal yang sama. Berarti saya punya 2 video sekarang ini. Video yang dari layar laptop dan video dari HP. Itu saya kemudian potong-potong, dipas-paskan aja gitu suaranya segala macam di sebuah aplikasi yang saya tadi pakai iMovie. Dan itu gampang sekali karena cuma tinggal motong. Video yang dari layar dipotong segini, video yang dari HP dipotong segini, terus disambung. Potong lagi, sambung, potong lagi, sambung, sehingga kemudian dia menjadi satu rangkaian yang utuh gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Next. Dari Malik Fatah, SVUGM. Wah, kayaknya satu tim ya. Terima kasih banyak Pak, terus menginspirasi kami. Izin bertanya Pak, bagaimana cara agar tetap fokus dengan apa yang sedang dilakukan, totalitaskan, ketika ada gangguan kecil yang datang secara terus-menerus? Waduh, ini lebih filosofis nih ya, Mas Malik. Matur nuwun sangat atas pertanyaannya. Sebenarnya gangguan itu menurut saya kadang-kadang juga penting. Sorry, ini mungkin saya punya perspektif lainnya. Kalau teman-teman sudah sekolah S3, itu mungkin bisa relate dengan apa yang saya bilang. Contohnya, kalau kita lagi S3, kan orang bilang S3 itu adalah soal fokus, soal resilience, soal persistence gitu kan. Kita harus fokus selama 3 tahun itu, nggak ngapa-ngapain, maka kita akan menjadi seorang PhD. Makanya akibat buruknya dalam tanda petik adalah, seorang yang mengerjakan PhD akan dilupakan dunia. Kenapa? Karena dia hilang selama 3 tahun itu, saking fokusnya gitu. Ini ada satu joke ya. Seandainya Superman pun ngambil PhD, Superman kan terkenal banget kan. Superman ngambil PhD, kalau dia benar-benar fokus sama PhD-nya 3 tahun, itu masyarakat akan lupa sama dia. Sampai suatu hari, dia akan datang ke pintu seseorang, ngetok pintu, tok, tok, tok. Orang bertanya, who is that? Dia bilang, this is Superman. Dan orang di dalam akan bilang, Superman siapa ya? Gitu. Itu joke-nya. Jadi maksudnya saking fokusnya orang mengerjakan PhD, maka seorang Superman pun bisa dilupakan orang karena dia saking fokusnya nggak pernah muncul di masyarakat. Oke, saya setuju itu, tetapi saya juga somehow tidak semua yang saya setujuin. Gangguan ketika kita mengerjakan sesuatu yang penting itu tetap perlu, karena itu menambah energi. Contohnya apa?
Saya mengerjakan tesis, cukup fokus, tapi saya tidak pernah mau melepaskan diri saya dari blog misalnya. Kenapa itu penting? Karena dengan menulis blog, maka saya bisa menulis sesuatu yang cukup instan, singkat, tapi secara cepat bisa berdampak pada orang. Maka saya kemudian menerimalah ucapan terima kasih, respon selamat, apresiasi, itu menjadi energi gitu. Jadi kalau gangguan yang dimaksud oleh Mas Falik itu seperti itu, menurut saya itu malah penting. Kan kalau kita mengerjakan satu tugas yang bagus, atau ada orang yang minta kita ini, melakukan itu, menurut saya, kalau saya akan terima aja beberapa dari situ, karena itu justru membuat kita punya energi, karena akan ada apresiasi dari orang. Kita merasa, oh ternyata hidup saya ini ada gunanya buat orang lain. Next, oke, habis ya pertanyaannya? Ya, baik, berarti kayaknya ini udah habis dan waktunya pas banget kayaknya, udah jam 12. Wow. Mau ngucapin terima kasih banyak ke Beliandi sudah bersedia diculik selama 1 jam. Saya tahu kemarin kita masih chat jam 11 bahas platform, dan jam 5 pagi ya, ngirim ini video yang tadi, saya heran, ini buatnya kapan ya? Jadi saya udah bisa tebak pasti begadang kayaknya ini bikinnya. Ya, terima kasih banyak Beliandi. Teman-teman, saya akan share link feedback form. Di sana teman-teman juga bisa mengisi concern topik berikutnya dan juga memberikan evaluasi kepada Beliandi untuk lebih meningkatkan lagi karya-karyanya ke depan. Semoga makin banyak bisa menginfluence kalangan pendidik maupun juga mahasiswa atau siswa. Ya, terima kasih Puspa. Terima kasih, saya share Terima kasih sekarang. semuanya, bye. Terima kasih. Saya leave screen-nya mungkin selama 10 menit untuk bisa ini mengisi form. Oke. Ini teman-teman masih bisa dengar saya ya? Ya, masih. Lanjut aja Bu Andi kalau mau ada yang disampaikan. Oke. Matur nuwun semua, terima kasih. Matur suk semua teman-teman yang ada di Bali sudah menyaksikan ini. Saya merasa sangat senang. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Pak Kadek Sonia, terima kasih. Pak Suwandi, ya Suwandi betul ya. Mbak Wayan Suwardiyati, thank you juga. Wayan Dharma, suk semua nggih. Mbak Nitya, apa kabar? Mbak Irma, matur nuwun, terima kasih. Mas Zaini, Mbak Made, Sri Rusmini, Anindria, sorry. Salam dari Bandung, oke, salam dari Jogja. Untuk rekaman nanti kita akan kirimkan hasil recordingnya. Teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp dan sudah mengisi pendaftaran, kita sudah punya ininya ya, database-nya, jadi kita ke sana, ke email semuanya. Siap. Matur nuwun semua. Linknya di chatroom juga katanya, Puspa? Ya, sekarang saya lagi ketik. Oh ya, oke. Caroline, thank you so much. Mbak Sarah, thank you juga. Ya, teman-teman yang masih lihat sekarang di chat itu udah disampaikan oleh Puspa linknya. Saya kirim di grup WhatsApp juga buat teman-teman. Oke. Bro Okas siapa? Surdana atau Suwardana? Nggih, dengan senang hati nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aman. Oh, ada dari Papua, Sorong. Bang Sidik, terima kasih sudah mengikuti. Wah, saya merasa terhormat sekali nih. Mas Malik, sama-sama Mas. Oke, saya kira cukup ini ya, Puspa ya, cukup efektif lah ya untuk ininya. Ya, saya juga lihat di database ada beberapa yang sudah ikut sampai 3 kali. Jadi luar biasa sekali antusiasmenya. Semoga bermanfaat. Kita dari AS ini buatnya cukup dadakan. Seminggu sebelumnya kita kontak pembicara, ada Steven, kemudian Pak Andi, dan luar biasa mereka responnya langsung confirm dan kita bikin grup, discuss, terus bagi topik, dan ya udah jadi emang kayaknya kerja sama orang-orang yang skill collaboration-nya tinggi itu. Terima kasih juga Puspa sudah diajakin.
Ya. Puspa, ini ada komentar nih, ada yang tidak ikut grup WhatsApp, mereka gimana cara dapat recordingnya? Nanti dikasih Oh, ya, saya kirim linknya ya? grup WhatsApp-nya di link grup WhatsApp-nya di sana. Bentar. Oh ya, boleh deh. Dikasih link aja biar mereka bisa gabung ya sekalian ya. Ya. Semoga ini membuka kolaborasi juga dengan teman-teman yang hadir hari ini ya, Bliandi. Siapa tahu nanti Ya, Bliandi ya, undangan untuk mengisi di daerah ya, lain. Teman-teman, silakan kontaknya tadi sudah di-share juga kan ya? ya. Silakan. Kalau saya sih dengan senang hati sih, kalau saya pernah misalnya dari Sydney dulu ketika sekolah itu ngajarnya sampai ke Sorong juga dengan cara seperti ini, dan itu sangat menarik lah. Saya senang sekali. Baik, saya rasa cukup ya, Bliandi. Ya, Kita betul. akhiri sesi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah Iya. berkenan Oke. membantu us untuk sharing kepada teman-teman. Sama-sama. Terima kasih semua. Selamat siang. Bye.